Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Ahmadiyas Farm. Semoga hari ini penuh dengan kelimpahan hidup dan sehat selalu. Sahabat, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang banyak sekali pertanyaan ya bagi yang mau membeli bibit kurma ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol-ngobrol ini supaya lebih jelas ya bila mana kita mau membeli bibit kurma. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan ini kebanyakan orang membeli kurma ini pingin betina, betina yang banyak. Misalkan Pak mau beli 10 tapi 6-nya betina, 4-nya jantan. Nah, kalau misalkan kita membeli bibit kurma ya dari biji ya, jadi kalau kita membeli kurma dari biji itu tidak bisa membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Mau pakai teknik yang sudah disebutkan di video-video sebelumnya seperti teknik P1 P2 atau teknik antara ruas jari-jari pelepah kurma, yang biasanya paling mendekati ini adalah teknik bonggol ya, teknik bonggol dan teknik sudut. Nah, ini itu juga tidak 100%. Kalau mau 100% kita membeli bibit dari biji adalah nunggu bibit kurmanya ini berbunga. Nah, ini nanti akan menunjukkan apakah nanti jantan atau betina ya sahabat Ahmadiyas Farm ya. Kalau misalkan kita belum nunggu berbunga ya dengan cara dicek DNA. Nah, lumayan cek DNA-nya ya. Jadi kalau sahabat kurma membeli bibit kurma tentunya dari biji, kalau misalkan ada pedagang kurma yang bisa menyebutkan oh ini bibit kurmanya betina garansi 100%, itu bohong. Kecuali kita nunggu sampai bunga dan nunggu hasil cek DNA ya. Jadi kalau misalkan tidak ada dua syarat itu ya istilahnya baru dugaan aja, jadi tidak bisa dibenarkan ya. Jadi kalau ada yang mengklaim saya bisa memprediksi ini bibit kurmanya jantan tanpa dua itu, tanpa nunggu berbunga dan cek DNA, itu tidak bisa dibenarkan. Jadi setiap bibit dari biji ya sahabat ya, kalau sahabat semua mau membeli bibit dimanapun dan kapanpun, walaupun dari Thailand pun ya, kalau dia bibitnya dari biji itu belum bisa disebutkan ini jantan atau betina kecuali dua syarat yang tadi ya. Selain itu juga misalkan beli bibit dari biji apakah sama-sama induknya ya, bisa mungkin sama, bisa mungkin tidak ya. Jadi misalkan sahabat semua membeli bibit kurma dari biji nih ya, PL1 Thailand yang kuning, kok nanti hasilnya merah. Nah, itu karena seringnya beli dari biji ya bisa berbeda-beda ya. Alhamdulillah kalau dapatnya betina ya. Nah, kalau beli dari biji ya kemungkinan rasionya 50% jantan, 50% betina. Kecuali kalau sahabat mau beli yang tadi udah benar-benar terbukti bahwa bibit kurmanya ini sudah berbunga jantan, oh ini asli jantan, anak-anaknya asli jantan. Misalkan beli yang sudah asli udah pernah berbuah betina ya, nanti otomatis betina. Kalau nggak cek DNA-nya jantan ya berarti jantan. Kalau misalkan sahabat mau, biasanya kalau yang sudah berbunga dan sudah jelas kelaminnya biasanya lumayan harganya mahal. Jadi kalau sahabat-sahabat kurma misalkan ada yang nawarin ini bibit kurma sudah pernah berbuah berbunga, kok harganya misalkan murah 25.000 50.000, biasanya itu penipuan ya sahabat kurma ya. Biasanya harganya ya lumayan lah, karena kita nunggu sampai bibit kurma berbuah itu ya butuh perawatan dan lumayan ya. Kalau dari biji ya lumayan, preferensinya 50-50. Jadi kalau sahabat mau benar-benar beli bibit kurma yang valid ya nunggu berbunga jantan atau betina atau tes DNA, atau beli sunu ya, anakan kurma ya, anakan kurma dari kurma yang sudah jelas jantan atau betinanya, atau beli kultur jaringan. Karena
sunu, anakan kurma dan peluru jaringan itu berkembangbiakan secara vegetatif, jadi mengambil bibit kurma dari indukannya sendiri, jadi sifatnya sama. Kecuali kalau dari biji itu kan generatif, dia persilangan ya antara jantan dan betina, terbentuklah biji. Jadi genetiknya ya blasteran dari sifat dari bapaknya atau sifat dari ibunya, seperti KL1 Thailand kan ibunya kurang lebih orang tuanya Daglat Nur sama Barhi ya, jadi otomatis istilahnya ya kombinasi lah antara kurma Tunisia sama kurma Barhi, otomatis ya anaknya bermacam-macam ya, ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah, semua yang dari biji seperti itu. Jadi beberapa yang harus diperhatikan ketika membeli bibit kurma ya. Selain itu juga kalau membeli bibit kurma ya beli kurmanya yang tentunya yang sehat ya, itu yang sehat lah, ini yang sehat, kelihatan hijau ya, kelihatan hijau. Insya Allah akan bagus nanti pertumbuhannya ya. Tentunya yang harus dipahami dulu ya itu, kalau yang dari biji ya tentunya berbeda ya dengan sunu, anakan atau peluru jaringan. Dan bibit kurma dari biji relatif murah dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Oke sahabat, mungkin ini menjawab dari pertanyaan dari berbagai pembeli atau sahabat yang menanyakan ya, bibit biasanya Pak beli bibit kurma 20, yang 15 betina, 5 jantan. Oh, nggak bisa menentukan Pak, kan udah lama di pembibitan di berkurma, kita masih belum bisa membuktikan kecuali kamu dicek DNA dulu, biasanya begitu ya. Oke sahabat, mungkin demikian ya ngobrol-ngobrol pagi ini, kiat-kiat bagaimana kita membeli bibit kurma ya, tentunya dari biji atau dari yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.